Pemilu 2024 akan menjadi pemilu keempat saya. Pada pemilu pertama di tahun 2009, saya ingat betul bahwa saya nggak ngerti sama sekali apa yang jadi tugas saya. Boro-boro ngecek informasi, saya bahkan nggak tahu informasi apa yang harus dicari in the first place. Dalam rentang 15 tahun sejak saat itu sampai hari ini, udah banyak banget hal yang saya pelajari tentang sistem politik di Indonesia secara formal maupun informal. Dari pemilu ke pemilu, saya senantiasa takjub dengan bagaimana masyarakat Indonesia mengambil keputusan yang sebenarnya merepresentasikan apa yang mereka tahu dan nggak tahu tentang sistem politik di Indonesia. Nah, di video ini, saya mau kulik satu persatu dosa berpikir yang bisa menyesatkan kita semua dalam memikirkan pemilu, sekaligus bagaimana inisiatif bijak memilih yang saya dan Abigail Limuria mulai tahun lalu berusaha menebus dosa-dosa tersebut. Dosa berpikir yang pertama, politik tidak mempengaruhi hidup saya. Memang, jauh lebih mudah buat kita ngerasa bahwa siapapun presidennya, hidup kita ya akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, mungkin nggak sesederhana itu. Bisa jadi kita tetap harus cari uang sendiri. Tapi siapa yang menentukan jenis pekerjaan, kelayakannya, UMR, dan sampai tingkat pajak pendapatan kita? Mungkin kita tetap hangout sama teman atau pacar. Tapi siapa yang menentukan apakah kota akan bangun mall baru terus atau justru taman yang bagus, terbuka, dan gratis? Mungkin kita tetap harus berangkat ke kantor, tapi siapa yang nentuin apa kita bisa naik transportasi publik yang nyaman dan bebas macet, atau justru harus nyisihin gaji lagi untuk cicilan kendaraan pribadi? List ini terus makin panjang. Apakah itu udara bersih, kualitas sekolah dan rumah sakit, semuanya dipengaruhi langsung oleh regulasi dan penggunaan anggaran negara. Presiden, gubernur, dan kementerian menjalankan program-program. DPR dan DPRD bikin undang-undang dan perda yang kemudian nentuin kualitas hidup kita. Setidaknya 5 tahun ke depan, tapi bisa jadi lebih panjang lagi. Makanya framework pertama di bijak memilih adalah politik harus berangkat dari isu. Alih-alih langsung loncat ngomongin berbagai gosip politik, pimpinan partai mana lah ngunjungin siapa, atau malah bingung sama berbagai banjir informasi, mulai dari cari tahu dulu apa isu yang penting buat kamu sebagai kompas awal dalam menavigasi informasi yang relevan. Di bijak memilih, kita bagi 5 prioritas isu berdasarkan survei yang penting untuk orang muda. Pertama, ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kedua, krisis iklim dan lingkungan hidup. Ketiga, korupsi dan hak sipil. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Serta terakhir, kesetaraan dan inklusi sosial. Nah, buat yang benar-benar awam dan masih bingung, bahkan bisa ambil kuis di website kami untuk ukur isu apa sih yang sebenarnya paling bikin kita marah atau peduli. Baru dari sini, kita bisa cari tahu siapa partai atau kandidat politik yang dukung isu-isu kita. Dosa berpikir kedua, keliru fokus di eksekutif dan individu, dan malah lupa sama pemilihan legislatif dan partai. Sistem politik di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Ada eksekutif, presiden, gubernur, menteri, legislatif, DPR, DPRD, dan yudikatif, mahkamah atau pengadilan. DPR dan DPRD ini punya kuasa yang sama besarnya dengan presiden. Mereka bisa mengesahkan undang-undang dan perda, sampai memonitor kinerja kementerian atau bagaimana anggaran negara dihabiskan. Jadi, kalau kita terlalu menghabiskan waktu ngomongin capres-cawapres aja, kita bakal kehabisan kuota atensi untuk mengkritisi legislatif. Belum lagi, mau itu legislatif maupun eksekutif, kita cenderung langsung loncat ke individunya. Kita langsung Google orangnya. Ini yang saya lakukan di tahun 2019. Waktu itu saya menghabiskan mungkin 2-3 jam buat riset satu persatu individu caleg di daerah pemilihan saya. Saya benar-benar liatin CV-nya sampai media sosialnya. Baru belakangan saya ngerti bahwa partai politik, terutama elitnya, justru punya lebih banyak kekuasaan. Lebih dari individu manapun yang kita pilih. Tiap ada rancangan undang-undang atau rancangan perda, anggota partai itu bukan voting sebagai individu, tapi dalam paket sebagai fraksi. Kalau ada individu yang membangkang, mau beda dari partainya, partai punya mekanisme kontrol bernama pergantian antar waktu, yang intinya mereka bisa menghentikan anggotanya di titik manapun selama menjabat. Jadi tuh masukin orang baik aja nggak cukup. Makanya framework kedua dari bijak memilih adalah kepoin partainya. Partai akan mempengaruhi pembuatan keputusan para anggota legislatif, dan koalisi partai juga yang sebenarnya nentuin calon presiden dan wakil presiden yang akan menang, dan ketika bekerja mereka juga akan bekerja bareng antara para pimpinan partai ini sama presiden dan wakil presiden yang menang. Jadi percuma kalau kamu nemu kandidat yang kamu suka banget, tapi sebenarnya partainya tidak align sama nilai-nilai yang kamu percayai. Malah jauh lebih mending pilih partai yang kamu suka meskipun individunya biasa-biasa aja. Di bijak memilih, kita buka semua informasi yang relevan tentang partai.
Mulai dari blurb singkat tentang partainya, tokoh-tokoh penting dari partainya, ideologi yang mereka representasikan, perwakilan generasi muda maupun perempuan di partainya, dan yang paling penting mungkin adalah track record voting history mereka terhadap undang-undang yang penting yang telah keluar dalam 5-10 tahun ke belakang, sampai ke track record korupsi di masing-masing partai. Dosa berpikir yang ketiga, fanatisme dalam memilih paslon, capres, dan cawapres. Berbagai penelitian udah menunjukkan bahwa ketika kita terlanjur mengidentifikasi diri sebagai pendukung atau supporter dari satu entitas tertentu, mau itu klub sepak bola, mau itu kelompok random apapun lah, otak kita akan otomatis menjadi defensif terhadap berbagai informasi yang tidak baik tentang entitas yang kita dukung itu. Dan kita otomatis akan nggak kritis. Makanya kalau masih awal-awal proses, kita udah terlanjur, oh saya akan dukung kandidat A, B, C, dan cenderung fanatis dalam mendukung, kita udah bakal sulit untuk kritis atau terbuka terhadap informasi-informasi yang membuktikan otherwise. Penting banget untuk kita ubah mindsetnya. Dari yang awalnya fans dari seorang kandidat yang kita dukung, tapi justru menjadi HRD atau recruiter gitu ya, dimana justru kita yang punya kuasa untuk secara kritis dan benar-benar detail kita mencari tahu siapa orang atau individu yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan penting ini, yaitu menjadi presiden atau anggota legislatif. Kita harus ngerti, pertama, posisi kebijakan yang mereka dukung. Kita harus cari orang yang punya kemampuan kepemimpinan atau leadership, atau mungkin pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan yang baik. Kita harus mengecek juga karakter dan integritas mereka, sampai ke keterampilan pembuatan keputusan atau komunikasi ke publik, beberapa di antaranya ya. Kalau sebagai HRD, biasanya kan kita bisa tes dari misalnya CV kandidatnya, atau kita bisa tes ketika kita wawancara. Nah, ini juga sama. Framework ketiga dari bijak memilih adalah cek masa lalu dan afiliasi dari kandidat dan juga timnya. Nggak salah kalau kita punya preferensi awal personality. Oh, saya lebih suka kandidat yang ini karena cara dia kampanye sesuai dengan kesukaan saya. Tapi ini harus diimbangi dong, karena kita lagi rekrut nih. Kita harus cari tahu kompetensi mereka, achievement apa yang sudah dicapai, dan juga kontroversi keputusan yang kurang baik di masa lalu. Dan secara umum, memerintah itu adalah kerja kelompok. Jadi nggak cukup kita lihat individunya aja. Kita harus lihat juga afiliasi, koalisi partai, dan tim di balik masing-masing capres dan cawapres. Kita harus cek sumber pendanaan mereka yang akan menentukan hutang politik dan hutang ekonomi mereka, dan sampai menentukan bisa jadi menteri atau pembuat keputusan di tim eksekutif di masa mendatang. Dosa berpikir terakhir adalah bahwa gagasan atau ide seorang capres itu nggak ngaruh-ngaruh amat. Banyak yang merasa, kenapa sih kita harus capek-capek membaca dokumen visi misi atau misalnya menonton debat. Lebih parah, mungkin ada juga yang sesat berpikir membuat dikotomi bahwa yang jago ngomong pasti payah implementasi. Padahal keduanya adalah indikator yang harus dinilai secara terpisah. Jadi misalnya bisa jadi kandidat itu bagus gagasan, bagus implementasi. Atau bagus gagasan, tidak jago implementasi. Atau tidak bagus gagasan, tapi bagus implementasi. Atau tidak bagus gagasan dan tidak bagus implementasi. Jangan sampai kita campur adukan. Framework terakhir dari bijak memilih adalah cari tahu gagasan dan ide-ide yang ada di para kandidat. Kenapa penting? Pertama, ide merupakan penanda posisi kebijakan dari seorang kandidat dan juga cara mereka memproyeksikan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana kandidat menjawab mengenai pembangunan ekonomi dan perubahan iklim atau misalnya kebebasan berekspresi secara umum menandakan prioritas isu yang mereka ambil. Meskipun pada praktiknya kandidat bisa aja ngomong apapun dan tidak akuntabel terhadap janji-janji tersebut, tapi setidaknya hal ini akan menjadi anchor atau jangkar awal. Berdasarkan ini kita bisa mengukur deviasi atau pembelokan sejauh apa. Kedua, kita juga bisa menguji pemahaman kandidat mengenai kompleksitas dalam menyelesaikan masalah lewat cara mereka mendeskripsikan idenya. Kalau mereka terlalu menyederhanakan tantangan yang ada, mungkin mereka kurang memahami perlunya atau kompleksnya menavigasi berbagai pemangku kepentingan. Dengan pertanyaan yang tepat, sebenarnya kita bisa dapat petunjuk apakah kandidat ini tuh bisa mengatasi kendala operasional di lapangan atau belum. Ketiga, debat juga membantu kita menilai keterampilan seorang pemimpin dalam mengartikulasikan ide-ide abstrak secara efektif. Sebagai pemimpin level tertinggi, mereka harus punya kemampuan untuk berempati dan memfasilitasi perspektif yang berbeda, termasuk keterampilan komunikasi atau menyampaikan gagasan yang kompleks tersebut. Jadi nggak cukup hanya punya ide cemerlang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia mampu menjual kepada berbagai pihak yang terlibat.
Di Bijak Memilih, teman-teman bisa cek ringkasan gagasan kandidat pada 30 isu, termasuk konten dari debat atau diskusi mereka di forum-forum penting di mana ketiga capres ikut hadir. Akar kata wise dan policy dalam bahasa Indonesia itu sama, yaitu bijak. Kami berharap dengan lebih bijak memilih, kita bisa sama-sama mencapai kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia. Saya Afotami, salah satu ko-inisiator Bijak Memilih. Sampai jumpa.